Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan sama saya Abu Sinari, MPS 9705118 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Chomsky normal form dan Gray-Betz normal form. Pertama, Chomsky normal form. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form yang biasa disingkat CNV merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk context free grammar dalam kurung CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless unit dan variabel. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat untuk menjadi bentuk normal Chomsky dengan cara tata bahasa bebas konteks tersebut. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Dan ketiga, tidak memiliki produksi variabel. Untuk selanjutnya, bentuk normal Chomsky normal form CNV adalah konteks free grammar CFG dengan setiap produksi yang berbentuk A menuju B, C, atau A menuju A. Transformasi CFG ke CNF. Transformasi CFG ke CNF adalah sebagai berikut. Yang pertama, aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky ruas kanan tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalkan yang pertama adalah A menuju BC, A menuju B kecil, B menuju A kecil, C menuju B, A atau D kecil. Gray-Betz normal form. Bentuk normal Gray-Betz merupakan bentuk normal yang memiliki banyak konsekuensi teoritis dan praktis. Dalam bentuk normal Gray-Betz, kita membatasi posisi munculnya terminal-terminal dan variabel-variabel suatu tata bahasa bebas konteks yang bisa kita sebut CFG dikatakan dalam bentuk normal Gray-Betz atau Gray-Betz normal form. Selanjutnya kita disebut sebagai GNV jika setiap aturan produksinya ada dalam bentuk yang pertama yaitu A besar A kecil, kemudian A sendiri adalah simbol terminal tunggal di mana A, E, T besar. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian simbol-simbol variabel yang bisa kita sebut F besar kali. Atau dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dalam bentuk normal Gray-Betz, bila kita produksinya ruas kanan diawali dengan suatu simbol terminal, maka selanjutnya bisa diikuti oleh rangkaian simbol variabel. Contoh tata bahasa bebas konteks dalam bentuk-bentuk normal Gray-Betz adalah yang pertama adalah S, A kecil atau A kecil, A besar, dan B. A besar, A kecil, dan B, B besar, C kecil, dan S. Untuk dapat diubah ke dalam bentuk normal Gray-Betz, tata bahasa semua harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah dalam bentuk normal Chomsky, tidak bersifat rekursif kiri, tidak menghasilkan E. Terdapat dua cara pembentukan bentuk normal Gray-Betz, yaitu melalui substitusi dan perkalian matriks. Pada bagian berikutnya kita akan bahas kedua cara tersebut. Pembentukan bentuk normal Chomsky. Yang pertama adalah langkah-langkahnya. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky, kemudian lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan pergantian, kemudian kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga akan memunculkan simbol-simbol variabel baru. Nah, langkah-langkahnya ini adalah contohnya dalam mengubah bentuk normal Chomsky. Yang pertama adalah S menuju B kecil, A besar, atau A kecil dan B besar. Ini ada A menuju B kecil, A besar, atau A, S, atau A kecil. B besar menuju A kecil, B besar, B besar, atau B kecil, S, atau B kecil. Aturan produksinya sudah dalam bentuk normal Chomsky. A besar menjadi A kecil, B besar menjadi B kecil. Nah, dilakukan pergantian aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Sama dengan lebih besar bisa dibaca berubah menjadi yang pertama adalah S menuju B, A besar sama dengan S menuju P 1 A besar. Kemudian ada S menuju A kecil, B besar menjadi yang kedua ada S menuju A besar S menuju A kecil, B besar sama dengan S menuju P2 B besar. Kemudian A menuju B kecil, A besar sama dengan A bisa menuju P1 A besar sama dengan A menuju P1 dan P3. Kemudian di sini ada A menuju A kecil S besar menjadi
A menuju P2S, kemudian dan seterusnya. Terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru. P1 menjadi B, P2 menjadi A, P3 menjadi A besar, P4 menjadi B besar. Nah, ini hasil akhiran aturan produksi dalam bentuk norma Chomsky. Di sini yang pertama ada A besar menjadi A kecil, B besar menjadi B kecil, S menjadi P1, dan A, S menjadi P2 dan B, A menjadi P1, P3, A menjadi P2 dan S, B1, B menjadi P2 dan P4, B menjadi P1S, P1 menjadi B, P1 menjadi P2 menjadi A, P3 menjadi AA, P4 menjadi BB. Nah, untuk P1 sama dengan P, P2 sama dengan Q, P3 sama dengan R, P4 sama dengan T, sehingga aturan produksi menjadi S menjadi PA, F menjadi QB, A menjadi PR, A menjadi QS, A menjadi A kecil, B menjadi QT, B menjadi PS, B menjadi B kecil, P menjadi B kecil, Q menjadi A kecil, R menjadi AA, T menjadi B besar. Nah, ini pembentukan bentuk norma Grebetz. Pembentukan bentuk norma Grebetz sebagai berikut. Tentukan urutan simbol-simbol variabel dan tata bahasa. Misalkan terdapat M variabel dengan urutan A1, A2 sampai AM berdasarkan urutan simbol yang telah ditetapkan pada langkah pertama. Menurut aturan produksi, ruas kanannya diawali dengan simbol variabel dapat dituliskan dalam bentuk AI, di mana H lebih kecil kurang lebih besar dari I, rekursi kiri sudah dihilangkan. Jika H lebih kecil atau lebih besar dari Q, aturan produksi belum benar, lakukan substitusi berulang kali sehingga didapatkan bentuk AH menuju AP, di mana H sama dengan P. Jika H sama dengan P, lakukan penghilangan rekursi kiri. Selanjutnya, jika H kurang dari A, sama dengan simbol B2 sama dengan simbol lebih besar daripada A. Yang belum memenuhi aturan yang telah kita tentukan adalah D, AB karena ruas kiri lebih besar dari simbol pertama pada ruas kanan, maka kita lakukan substitusi ulang pada simbol variabel A dengan aturan produksi menjadi D, A besar lebih kecil atau D menjadi B besar. Setelah semua aturan produksi sudah memenuhi ketentuan urutan variabel, kita lakukan substitusi mundur pada aturan produksi yang belum dalam bentuk norma Grebetz. Dibaca menjadi C D besar menjadi C A kecil D besar atau D kecil menjadi B besar D besar. Selanjutnya ada S C A menjadi S A kecil B besar D besar A besar atau D kecil menjadi B D A besar. Nah, ini untuk substitusi mundurnya. Untuk perbedaan kasus, untuk perubahan C A B menjadi C A B sama dengan menjadi C B C menjadi C A C B menjadi B C B. Nah, untuk C A C B melakukan penghilangan rekursif kiri menjadi seperti berikut. Nah, kita lihat seluruh produksi variabel C sudah dalam bentuk norma Grebetz menjadi C B Z1 atau A kecil Z1 atau B kecil C besar B besar atau A. Nah, setelah semua aturan produksi sudah memenuhi ketentuan variabel, nah kita lakukan substitusi mundur seperti ini pada poin yang kedua dan ketiga. Selanjutnya lakukan pola substitusi pada aturan produksi dengan variabel baru yang terbentuk pada contoh ini. Pada contoh Z1 pada poin ke 5 dan 6. Kemudian hasil akhir aturan produksi dalam bentuk norma Grebetz seperti berikut dari poin A sampai dengan Z1 yang terakhir. Ini adalah prinsip dalam pembentukan bentuk norma Grebetz dengan substitusi. Yang pertama, berikan aturan produksi yang sudah terbentuk dalam norma Grebetz. Yang kedua, tentukan penguatan simbol variabel berdasarkan kondisi aturan produksi yang ada, mulai terlebih dahulu dari simbol awal. Kemudian lakukan pengubahan pada aturan produksi yang belum memenuhi ketentuan urutan. Bila perlu, bisa lakukan substitusi dengan penghilangan rekursi kiri. Lakukan substitusi mundur sehingga semua aturan produksi dan akan diawali oleh sebuah simbol terminal. Proses substitusi mundur dimulai dari aturan produksi dan urutan paling akhir. Kemudian lakukan substitusi pada aturan produksi yang baru sehingga muncul sebagai hasil penghilangan rekursif kiri. Nah, ini dengan melalui perkalian matriks. Yang pertama didasari dengan bahwa aturan produksi dapat dianggap sebagai persamaan linear, misalkan A menuju B C, B menuju C A atau B C menuju A B atau A, dengan mengganti tanda menuju menjadi sama dengan tanda dan atau tanda menjadi tanda plus. Maka dapatkan persamaan linear A sama dengan BC, B sama dengan CA plus B, C sama dengan A plus B, A, B plus A.
Persamaan nilai tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan matriks sebagai berikut. V sama dengan VR plus S, N adalah banyak variabel, kemudian F adalah vektor baris, R adalah matriks N kali N-nya, S adalah vektor barisnya.